Halo semuanya, kembali lagi di podcast Cah UNES. Kali ini kita ada di segmen berbagi cerita nih. Sebelumnya perkenalkan diri, aku Chandra Kirana dan di sini ada narasumber kita, ada Mbak Yunita dan Najwa dari Asisten Laboratorium PLS UNES nih teman-teman. Halo teman-teman, mungkin bisa Nah, teman-teman, ini sebelumnya kita di sini bakalan mengulik nih terkait asisten laboratorium yang ada di PLS UNES. Ya, hai teman-teman. Gimana? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kesibukannya apa nih pas waktu liburan kali ini? Mungkin Najwa dulu. Oke, buat aku kesibukannya sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget sih. Cuma beberapa kali itu ke kampus karena ya sebagai aslab itu kami juga ikut ada event. Kalau misalnya jurusan ada acara ya kita acara, paling acaranya cuma kalau jurusan ada ya berarti ada gitu doang sih. Mbak Yunita nih. Ya, kalau aku sendiri sekarang aku lagi skripsian, jadi selain yang dibilang Najwa, jadi aku juga skripsi. Oke. Mahasiswa sepuh. Iya lagi. Oke, sebelumnya kan ini kita bakal bahas aslab. Nah, aslab itu sendiri tuh apa sih Mbak? Nah, mungkin bisa dibagi gitu terkait informasi itu kepada teman-teman yang ada di YouTube. Oke, dari Mbak Yunita dulu nih, dari sepunya aslab dulu. Karena nggak apa-apa loh. Iya bener. Oke, jadi aslab itu sebenarnya ya seperti namanya asisten laboratorium. Jadi kita itu direkrut untuk membantu mengelola laboratorium yang ada di PLS UNES ini. Nah, kita itu membantu koor laboratorium ya. Kalau dulu itu namanya kepala lab ya. Kalau sekarang udah ganti jadi koor laboratorium gitu. Jadi ya kurang lebih itu sih. Lab sendiri itu lebih ke mengelola gitu ya, mengelola laboratorium yang ada di PLS UNES ini gitu. Nah, kalau laboratorium yang di PLS UNES ini tuh ada berbagai jenisnya atau hanya cuma satu aja sih? Gimana? Oke, ya ada banyak dong ya, karena PLS UNES itu benar-benar mantep banget sih guys untuk masalah laboratorium gitu, karena laboratoriumnya sendiri tuh terdapat berbagai jenis, ada dari lab pelatihan, ini kita lagi podcast di lab pelatihan, terus ada juga lab micro teaching, lab podcast, terus lab kewirausahaan juga ada, dan selain itu juga ada lagi lab eksternal. Jadi tadi yang aku sebutin itu lab internal yang ada di jurusan ini, yang ada di gedung A2 ini. Tapi di lain itu juga ada lab eksternalnya, yaitu ada lab yang di mana Mbak? Lab eksternal itu ada lab site di Desa Ngijo sama Desa Kalongan. Ya, kalau ya salah. Terkait jenis laboratorium tadi itu berintegrasi gitu ya, berkesinambungan gitu ya antara internal. Iya, betul banget. Kalau yang di eksternal tadi itu buat apa sih Mbak? Mungkin bisa dijelasin kan, kalau di internal kan ya buat itu gitu. Kalau untuk eksternal sendiri keperluannya buat apa sih? Kalau eksternal sendiri sebenarnya berhubungan banget sama mata kuliah ya. Jadi kedua desa itu adalah tempat untuk baik mahasiswa atau dosen melaksanakan praktik lapangan gitu. Misalnya kami melaksanakan pemberdayaan masyarakat di sana, atau ya melaksanakan program-program yang selaras dengan prodi. Berarti di PLS ini nggak hanya teori aja ya? Betul. Praktik langsung di lapangan. Oke, wow, menarik banget ya teman-teman. Nah, untuk alat-alat yang ada di laboratorium mungkin bisa dijelasin ke teman-teman gitu kan? Kan mungkin ini beda ya dari laboratorium yang ada di mungkin fakultas MIPA kayak kimia, biologi, itu kan beda banget ya. Mungkin teman-teman tuh nilainya bakal kayak gitu kan, karena kan laboratorium pasti ya buat yang ngecekin apa tuh suhu-suhu gitu kan. Nah, kalau di PLS sendiri tuh alat-alatnya kayak gimana sih Mbak? Maksudnya atau Najwa mungkin bisa jelasin alatnya apa, terus fungsinya gimana gitu, mungkin bisa dijelasin. Mungkin aku dulu ya Najwa. Iya. Jadi benar banget kata Chandra, kalau kita beda banget ya sama lab MIPA gitu. Kita nggak pakai jas lab juga. Iya betul banget. Jadi kita tapi bikin seragam sendiri ya. Ya ada di PDH-nya kan. Iya. Kita di sini. Ditempel. Benar. Jadi kalau ini pertama di lab pelatihan dulu ya. Kalau lab pelatihan itu kita punya berbagai alat untuk digital printing gitu. Jadi
kita biasa bikin yang udah pernah ya, itu kita biasa bikin mug nih contohnya. Oh, terus kaos juga kita bisa custom kaos yang sablon gitu, tapi bukan yang partai besar ya. Terus kita juga bisa bikin topi, ya jadi alat-alatnya seputar kayak gitu. Itu kalau di lab pelatihan. Nah, kalau di lab multimedia itu kita ya ada alat pendukung untuk multimedia kayak komputer gitu-gitu. Terus kita juga biasanya bikin podcast ya sekarang gitu. Terus apalagi ya, Naj? Oke, selain itu juga ada lab micro teaching, yang mana lab micro teaching itu biasanya dipakai untuk pembelajaran kan, terkait dengan pembelajaran praktek langsung kayak gitu. Soalnya beberapa kali juga pernah langsung praktek di lab micro teaching. Terus habis itu juga ada lab komputer nih, yang mana isinya ya tentu aja namanya lab komputer, isinya komputer lengkap dengan fasilitasnya, dan fasilitas di sini tuh bisa digunakan oleh semua mahasiswa yang ada di pendidikan luar sekolah, tentu saja dengan koordinasi dengan kepala laboratorium dan juga kami sebagai aslab untuk mendampingi kayak gitu. Apalagi kayak tadi yang disebutin Mbak Yunita kan ada press mug, terus press baju kayak gitu, sablon baju. Nah itu kan nggak semua mahasiswa bisa ya. Jadi kalau misalnya mau menggunakan atau mau praktek itu ada pendampingan baik dari kami aslab ataupun dari kalebnya kayak gitu sih kurang lebih. Laboratorium PLS ini tuh lebih ke digital printing gitu ya, betul. bukan yang mengukur suhu dan lain sebagainya gitu. Betul. Nah, untuk kalau mahasiswa umumnya yang ada di PLS UNES itu kalau misal mau press mug atau bikin baju gitu gimana sih? Mungkin bisa dijelasin prosedur dari awal mereka mau ini gitu. Mungkin ada yang mau berwirausaha kan ya. Nah, itu gimana gitu kalau mau berkolaborasi di laboratorium itu sendiri? Mungkin Najwa. Oke. Kalau semisal mau praktek tadi mau praktik buat mug atau buat sablon kayak gitu ya, tentu aja perlu koordinasi dengan kepala lab tentunya. Konsultasi terlebih dahulu apa tujuan untuk membuat lab gitu. Membuat lab maksudnya membuat produk gitu ya. membuat produk baik dari mug ataupun sablon gitu. Terus nanti bisa komunikasi nih, pasti nanti dari kalabnya bakal mendampingi dan mengarahkan kepada kami sebagai aslab untuk mendampingi juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih khususnya mahasiswa PLS, kalau misalnya memang mau nih coba praktek gitu ya, itu bisa banget nanti coba komunikasi dengan Pak Hendra selaku kalab kami. Terus nanti kami koordinasikan lagi bagaimana mengenai jadwal atau bagaimana tentang prakteknya dan segala macamnya kayak gitu sih paling. Dan juga mendampingi ya teman-teman dari mahasiswa PLS itu menggunakan alat-alat di laboratorium. Iya, betul. Tapi sejauh ini memang belum ada ya. Masih belum ada sih memang. Mumpung kalian jadi mahasiswa, buruan segera praktik lumayan buat nambah-nambah uang saku. Betul. Terus juga punya pengalaman gitu ya. Iya, atau kan benar. Nanti aslab sendiri yang bakalan ngadain workshop. Iya, betul. Boleh nih kayaknya. boleh gitu. Jangan lupa komen ya, subscribe. Untuk tadi kan kalau aslab sendiri ada perekrutan gitu. Oh ya. Kan ada perekrutan gitu. Siapa tahu teman-teman di sini tertarik untuk gabung nih ke kita, ke aslab. Gimana ini Mbak nih? Aduh, yang baru dong. Oh gitu. Oke, jadi benar tadi kata Mbak Chandra bahwa sekarang ini aslab kami lagi buka open recruitment. Itu pendaftarannya bisa dicek di Instagram kami di Lab PLS UNES ataupun di PNF UNES-nya juga ada. Nanti bisa kalian cek mengenai syarat dan ketentuannya, terus bagaimana sih cara daftarnya gitu. Dan ya intinya segala informasi baik mengenai aslab ataupun mengenai laboratorium tuh kami bagikan di Instagram. Jadi teman-teman bisa banget langsung kunjungi Instagram kami untuk informasi lebih lanjutnya gitu. Atau enggak boleh nih menghubungi salah satu dari kami gitu. Kalau ada WhatsApp-nya kan bisa langsung chat gitu. Nanti mungkin bisa dikasih link di description box. Buat teman-teman langsung klik langsung daftar, nanti bisa jadi asisten laboratorium ya. Dia mulai seleksi. Suka dukanya nih jadi aslab kan mungkin kan kita lebih sibuk dari anak-anak yang lain gitu. Gimana nih suka dukanya jadi aslab di PLS? Suka duka ya. Iya. Sukanya dulu. Sukanya dulu kali ya. Mungkin
dibagus-bagusin dulu. Enggak ada. Review real nih. Sebenarnya sukanya itu lebih banyak ya kalau menurutku, karena kami tuh di sini sebagai aslab ya, kita banyak banget dapat ilmu yang mungkin mahasiswa-mahasiswa lain tuh belum bisa dapat gitu. Jadi memang di aslab ini kita sangat banyak dapat privilege sebenarnya. Contohnya kita jadi kenal sama dosen-dosen, akrab, alatnya juga gitu. Terus kita juga bisa memanfaatkan fasilitas lab sepuas mahasiswa skripsian ya. Kalian bisa menggunakan komputer untuk nyekripsi, misalnya laptopnya lagi nggak bisa gitu, itu bisa digunain. Tapi ya ada jam buka tutup. Iya betul. Kalau sampai malam ya nggak bisa. Nggak gitu. Itu sukanya. Terus kalau dukanya tuh apa ya? Mungkin karena kalau liburan kan kayak hari kemarin itu kan jurusan sedang ada akreditasi sebagai aslab yang harusnya bisa pulang, sebagai mahasiswa bisa pulang ke rumah liburan full 30 hari sebulan gitu. Tapi karena aslab ya kita harus membantu juga kan gitu. Jadi tapi itu asik-asik aja sih menurutku, karena di rumah juga gabut gak kegiatan gitu. Kayak sebenarnya nggak duka nih. Suka-suka deh. Iya suka-suka dong udah. Kalau gimana tuh kan, kalau Mbak Yunita kan udah lama nih jadi aslab. Kalau Semuanya aslab gitu ya. Oke, kalau buat aku kurang lebih sama sih. Apalagi masalah tentang privilege tadi ya, menggunakan peralatan yang ada di lab, khususnya lab laboratorium gitu. Karena kalau semester lalu itu kan waktu semester 1 dan 2 itu aku benar-benar ngerasa beruntung banget gitu, karena aku kan belum ada laptop ya. Nah, dan aku punya privilege untuk menggunakan lab komputer. Sebenarnya itu lab komputer juga bisa digunain semua mahasiswa nggak sih? Mahasiswa PLS gitu ya. Nah, dengan adanya lab komputer ini, aku ngerasa kayak benar-benar terbantu banget nih. Baik tugas aku, terus mengenai yang harusnya bisa dikerjakan di laptop karena nggak punya, jadi aku bisa kerjain di lab komputer kayak gitu. Terus sukanya yang lain ya bisa ketemu kalian gitu. Terus bisa ketemu, ini kan karena beda angkatan gitu ya. Saya aku mikir kalau misal aku nggak masuk aslab ya aku nggak mungkin ketemu Mbak Yunita, nggak bakal kenal Mbak Chandra juga kayak gitu. Jadi ya sukanya karena rame. Aku suka rame, suka berkomunikasi dengan para aslab lain. Terus untuk dukanya sendiri nggak ada sih sebenarnya. Untuk dukanya karena walaupun tadi dibilang ada kegiatan di waktu libur kayak gitu, tadi Mbak Junta juga sempat bilang kan kalau ya sebenarnya itu nggak termasuk duka, soalnya toh ngapain juga di rumah gabut gitu kan. Aku juga ya kalau nggak aslab ya berarti aku gabut doang di rumah, jadi ya itu termasuk suka semua sih menurutku. lebih kalau misal udah kuliah menyesuaikan waktunya itu kali ya. Iya, kayaknya iya. Kalau waktu kuliah ya. Kalau masih libur Aman-aman aja. Kita juga nggak ada kegiatan gitu. Oke. Mungkin itu aja dari mungkin sebelum di close mungkin ada sepatah dua kata dari teman-teman di sini untuk aslab dan Oke, kalau dari aku sendiri karena kebetulan ini timingnya pas banget, lagi oprek ya. dan asisten laboratorium. Semoga teman-teman tertarik dan jangan takut ya, karena ada yang takut mau gabung aslab tuh takut. Katanya karena nanti diingat-ingat sama dosen. Jadi takutnya, padahal kan malah enak ya. Iya, karena dosen malah juga baik-baik. Kenapa takut gitu? Kita kan baik-baik ya. Kayak gitu, mungkin takut berinteraksi aja. Oke. terus Najwa. Oke, untuk aku tadi buat ya sama kayak Mbak Yunita, buat mahasiswa khususnya angkatan 2322 gitu ya, yang tertarik banget buat daftar aslab, buruan daftar deh daripada nanti keburu close gitu ya. Jadi buruan daftar. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa banget menghubungi Instagram kami ataupun nomor WA yang udah tercantum di pamflet. Bisa banget tanya-tanya gimana sih Kak tentang aslab, gimana sih tentang lab gitu. Terlebih tadi kan walaupun tadi udah dijelasin, mungkin ada teman-teman yang ngerasa kurang jelas gitu ya, bisa banget ya menghubungi kami.
Nah itu tadi teman-teman terkait asisten laboratorium yang ada di PLS UNES. Semoga teman-teman bisa ada pencerahan sedikit gitu ya. Kalau ini kok di lab PLS tuh banyak alat-alat tuh apa gitu. Mungkin bisa dapat insight baru nih teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau mendaftar sebagai asisten laboratorium nanti bisa klik di link description box bawah ini yang bakal dicantumin dan bisa langsung mendaftar ya, nanti akan diseleksi. Terima kasih buat teman-teman. Itu aja dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.